Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas salah satu indikator penting dalam dunia bisnis dan investasi yang dikenal sebagai Market Value Added atau biasa disingkat MVA. Apa sih itu Market Value Added? Kenapa MVA begitu penting bagi investor, pemegang saham, dan bahkan bagi perusahaan itu sendiri? MVA atau Market Value Added merupakan ukuran tentang seberapa besar nilai yang berhasil diciptakan oleh manajemen perusahaan bagi pemegang saham yang melebihi nilai modal yang telah diinvestasikan. MVA menggambarkan selisih antara nilai pasar perusahaan atau kapitalisasi pasar dengan jumlah modal ekuitas yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalihkan harga per saham dengan total jumlah saham yang beredar di pasar modal. Sedangkan nilai modal ekuitas dapat ditemukan di laporan neraca perusahaan atau diperoleh dari pengurangan nilai aset perusahaan dengan total kewajibannya. Konsep MVA tergolong mudah dipahami, yaitu investor berharap memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan di suatu perusahaan. Apabila perusahaan tersebut menghasilkan laba, sebagian dari keuntungan itu akan disimpan sebagai laba ditahan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, investasi di suatu perusahaan dikatakan menguntungkan apabila nilai MVA-nya positif, yang menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas perusahaan lebih tinggi dari kapitalisasi pasarnya. Sebaliknya, jika MVA negatif, investasi tersebut dianggap kurang menguntungkan. Menghitung Market Value Added, MVA sama dengan nilai saham biasa dikurang modal yang diinvestasikan. Nilai saham biasa didapat dari jumlah saham biasa yang beredar dikali harga saham biasa. Untuk modal yang diinvestasikan didapat dari total liabilitas ditambah ekuitas. Terkadang terdapat perusahaan yang memiliki saham preference, maka rumusnya sebagai berikut. MVA sama dengan nilai saham biasa ditambah nilai saham preference dikurang modal yang diinvestasikan. Nilai saham biasa didapat dari jumlah saham biasa yang beredar dikali harga saham biasa. Nilai saham preference dapat dari jumlah saham preference yang beredar dikali harga saham preference. Modal yang diinvestasikan didapat dari total liabilitas ditambah ekuitas. Manfaat yang pertama, menilai kinerja perusahaan. MVA berfungsi untuk menilai bagaimana perusahaan menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Jika MVA positif, ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya, MVA yang bernilai negatif mengindikasikan perlu perbaikan dalam menciptakan nilai tambah. Selanjutnya, mendukung keputusan investasi. Investor dapat menggunakan nilai MVA sebagai acuan dalam memilih investasi. Perusahaan dengan MVA tinggi dianggap mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan, sehingga menjadi opsi investasi yang menarik. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Mengetahui nilai MVA membantu perusahaan melihat aspek positif dan kekurangannya dalam menciptakan nilai tambah. Ini mendukung perusahaan dalam mengambil langkah tepat untuk meningkatkan nilai MVA mereka. Selanjutnya, mengukur kinerja jangka panjang. MVA merupakan indikator untuk kinerja jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang mampu menjaga nilai tambah secara berkelanjutan biasanya memiliki MVA tinggi, sehingga MVA dapat digunakan untuk menilai kinerja jangka panjang. Selanjutnya, membandingkan kinerja antar perusahaan. MVA juga berperan dalam membandingkan kinerja perusahaan dalam industri yang sama. Perusahaan dengan MVA yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya dapat dianggap lebih berhasil dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Kelebihan yang pertama, indikator komitmen terhadap investor. MVA yang tinggi dan konsisten menunjukkan komitmen perusahaan kepada investornya. Nilai MVA yang terus bertambah mengindikasikan bahwa perusahaan lebih mengutamakan ekuitas dari investor dibandingkan mengandalkan pembiayaan melalui utang dalam operasinya. Penilaian efisiensi kinerja perusahaan. Kelebihan lain dari MVA adalah kemampuannya menunjukkan efisiensi kinerja perusahaan. Peningkatan MVA umumnya berarti manajemen berhasil menjalankan operasional dengan baik sehingga pendapatan meningkat dari waktu ke waktu. Indikator mandiri tanpa analisis tren.
MVA dapat digunakan sebagai indikator kinerja tanpa perlu membandingkannya dengan tren tertentu. Namun seperti indikator keuangan lainnya, akurasi analisis MVA akan lebih baik jika data dibandingkan dalam beberapa periode. Kekurangan yang pertama hanya berlaku untuk perusahaan publik. MVA hanya dapat diterapkan pada perusahaan publik karena data saham dan laporan keuangan mereka terbuka untuk umum. Perusahaan swasta tidak bisa dianalisis dengan MVA karena data keuangannya tidak selalu dapat diakses. Kurang akurat saat industri mengalami tren kenaikan. Ketika seluruh industri mengalami tren kenaikan, harga saham MVA perusahaan cenderung ikut naik meskipun tidak berkaitan langsung dengan kinerja internal perusahaan. Hal ini dapat membuat MVA tidak mencerminkan kinerja atau komitmen perusahaan yang sebenarnya. Tidak mencakup semua variabel kinerja. MVA mungkin kurang lengkap dalam menilai performa perusahaan karena tidak memperhitungkan beberapa faktor penting seperti arus kas, laba bersih, depresiasi aset, dan dividen. Oleh karena itu, sebaiknya MVA dilengkapi dengan analisis indikator lain seperti ROI atau ROA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan MVA pada contoh kasus berikut. Petugas bagian hubungan investor PT Jaya Kusuma akan mengumumkan nilai pasar yang baru untuk tahun 2021. Diketahui jumlah saham biasa yang beredar 1 juta lembar saham, harga saham biasa 3.000, total liabilitas 1,5 miliar, total ekuitas 3,5 miliar. Perhitungan jika perusahaan hanya memiliki saham biasa maka dihitung sebagai berikut. MVA sama dengan nilai saham biasa dikurangi modal yang diinvestasikan, yaitu 1 juta dikali 3.000 dikurangi 1,5 miliar ditambah 3,5 miliar, jadi hasilnya minus 2,5 miliar. MVA yang bernilai negatif ini menandakan bahwa perusahaan belum berhasil menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Ini berarti nilai perusahaan saat ini berada di bawah total modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan yang buruk, prospek bisnis yang tidak menjanjikan, atau kondisi pasar yang tidak mendukung. Lalu berikut ini adalah contoh perusahaan yang memakai saham preferen. Petugas hubungan investor PT Jaya Kusuma akan mengumumkan peningkatan nilai pasar yang ditambahkan pada tahun 2024. Diketahui jumlah saham biasa yang beredar 1 juta lembar saham, harga saham biasa 3.000, jumlah saham preferen yang beredar 500.000 lembar saham, harga saham preferen 5.000, total liabilitas 1,5 miliar, total ekuitas 3,5 miliar. Perhitungan jika perusahaan memiliki saham preferen maka dihitung sebagai berikut. MVA sama dengan nilai saham biasa ditambah nilai saham preferen dikurangi modal yang diinvestasikan, yaitu 1 juta dikali 3.000 ditambah 500.000 dikali 5.000 dikurangi 1,5 miliar ditambah 3,5 miliar, hasilnya 500 juta. MVA yang positif ini menandakan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya karena dinilai pasar perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Sekarang Anda sudah tahu kan apa itu MVA dan bagaimana cara menghitungnya. Saatnya menerapkan pengetahuan ini. Cobalah analisis MVA dari perusahaan favorit Anda, lalu bandingkan hasilnya dengan perusahaan lain di industri yang sama. Dengan begitu pemahaman Anda tentang dunia investasi akan semakin mendalam. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.